Selamat siang. Selamat siang. Baik Bapak Ibu Guru, kami coba memperkenalkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa tidak lagi asing apa yang menjadi tugas kami di sekolah kita adalah mengenai calon guru penggerak. Tentu ini adalah salah satu tugas kami, membagikan pengalaman yang diimbaskan di sekolah yang bersangkutan. Artinya didahulukan dulu di sekolah kita untuk mengimbaskan bagaimana perubahan-perubahan yang namanya penerapan budaya positif di sekolah, yang khususnya nanti untuk penerapan pembelajaran terhadap siswa kita. Nah, tentu Bapak Ibu Guru, ini bisa kita katakan bahwa budaya positif ini merupakan hal baru kalau memang kita baru mengetahui yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, yang sebenarnya yang selama ini yang kita buat Bapak Ibu Guru mengenai peraturan-peraturan di sekolah, tata tertib yang selama ini. Tetapi untuk akhir-akhir ini yang sudah diterapkan pada guru penggerak ini, yang disederhanakan kalimatnya nanti adalah mengenai peraturan itu, keyakinan itu berubah nanti menjadi kesepakatan kelas. Itu adalah merupakan budaya positif. Bapak Ibu yang terhormat, ini sebelum kita mulai perlu kita juga sebagai manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di antara kita nanti ada yang memimpin doa. Ya, silakan Pak Halal, kita coba doa untuk memulai pembelajaran ini tentang pelatihan aksi nyata CGP. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat kepada kami di mana pada saat ini bisa kami berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk dia acara kami yang kami laksanakan pada hari ini, Tuhan, untuk menyampaikan materi untuk berat dan hati-hati Tuhan dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih doa yang dipimpin oleh Pak Lawan. Baik, sebelum kita lakukan Bapak Ibu, ada yang perlu kita sepakati pada hari ini. Yang pertama, kalau kita misalkan menyampaikan tanggapan, kita buat kesepakatan. Ini salah satunya adalah mengangkat tangan, dan kemudian di sini dilarang apa ya? Kita tidak boleh merokok dulu selama nanti pelatihan. Kalau ada yang tidak tahan nanti boleh minta izin untuk keluar, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kami jelaskan bahwa untuk pertemuan kita pada hari ini, saya sampaikan bahwa ini merupakan aksi nyata kami, yang wajib semua calon guru penggerak mengadakan acara pelatihan-pelatihan seperti ini yang dilibatkan kepada seluruh guru di sekolahnya. Ya, ini tanpa kecuali. Kalaupun tidak bisa CGP melakukan kegiatan ini, artinya gagal dalam mengimbaskan pengalaman sebagai guru penggerak, khususnya dulu pada modul 1.4 yang sedang kami jalankan sampai saat ini. Nah, ini pembukaannya Bapak Ibu, kita sudah tadi perkenalan, kita anggap sudah selesai, dan nanti ada kompetensi, ini tidak perlu lagi ini, dan kemudian sudah berdoa, ini sudah sepakat, dan nanti kita ada diskusi, ada tanya jawab, dan ada refleksi akhir. Nanti kalau ada kesempatan tentang materi budaya positif Bapak Ibu, nanti kita bisa berikan suatu pertanyaan. Kami langsungkan Bapak Ibu mengenai budaya positif ini. Nah, tadi kepada siswa kita, ini budaya positif ini merupakan dia namanya disiplin positif. Ya, ini di bawah Bapak Ibu teori kumpul ini.
Nah, ini nanti ke depan Bapak Ibu di sekolah kita ini setiap guru itu membuat namanya kesepakatan kelas. Dulu namanya tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Sekarang berubah namanya menjadi kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas ini supaya kita tahu Bapak Ibu, yang membedakan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas adalah kalimatnya. Ya, kalimatnya. Nanti kita akan kupas itu seterusnya. Kalau misalkan peraturan kelas ini yang pernah kita buat ada di sini, belum dilihatkan di sini, bahwa misalkan anak-anak itu dilarang membuang sampah sembarangan. Itu namanya kata-kata negatif yang bukan mengenai kata-kata budaya positif. Nah, untuk akhir-akhir ini lagi tidak seperti itu dia memberikan suatu kalimat-kalimat positif. Ya. Nah, dulu itu keras sekali, dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi nanti dibetulkan lagi itu di sekolah kita, kalau kita misalkan sudah membuat suatu kesepakatan sekolah, ada kesepakatan sekolah tata tertib umum, dan ada kesepakatan kelas khusus Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas masing-masing. Tapi nanti kita bisa betulkan itu bukan dilarang, tapi buang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Tidak ada lagi kata-kata melarang. Termasuk masalah merokok itu dulu diberikan di poster-poster itu dilarang merokok karena merusak kesehatan. Tidak. Jagalah kesehatan karena rokok merusak kesehatan. Itu yang merupakan kalimat-kalimat positif yang harus ini. Tentu di sini Bapak Ibu kami mau membukakan sebenarnya teori aksi nyata kami sebelumnya. Tapi lebih baik kita coba nanti saya buka. Nah, ini Bapak Ibu, di sini nanti ada yang namanya makna disiplin di sini. Ya, kami bacakan di laptop karena belum baca di atas mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan nanti di sekolah kita yang seterusnya. Ini disiplin positif. Nah, di sini ada mengontrol orang lain hanya ada dalam mengontrol diri Anda. Artinya yang pertama kita harus memulai dari diri kita sendiri, yang namanya disiplin ini. Tentu di sini kita harus memaknai dulu dalam diri kita sendiri. Di sini mana disiplin positif? Ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi orang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah, tentu dengan seseorang misalkan siswa melakukan suatu pelanggaran budaya positif atau kesepakatan kelas itu artinya sudah merupakan tidak menghargai diri sendiri. Kalau sudah memahami ini. Dan semua kita juga Bapak Ibu guru kalau sudah membuat kesepakatan kelas itu tidak hanya kita menuntut siswa nanti ke depan, guru juga menuntut diri sendiri dalam menjalankan yang namanya kesepakatan kelas. Nah, tidak nanti kita buat disiplin anak-anak masuk jam 07.30 setengah 8 sudah berada di dalam kelas dan kita nanti seterusnya belum datang jam 7.30. Makanya anak-anak menunggu terus. Nah, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini yang pertama mengenai disiplin. Teori kontrol dan choice teori dari William Clasher ini.
Nah kemudian bagaimana semua perilaku yang dimiliki ini, apa tujuannya? Ini tujuannya membuat nanti diskusi positif atau budaya positif mengenai kesempatan kelas ini Bapak Ibu. Kita coba ada motivasi intrinsik. Ya ini kalau motivasi intrinsik ini Bapak Ibu, ini motivasi yang dilakukan seseorang yang bukan dari dalam dirinya sendiri. Artinya harus disuruh dulu. Ya, harus dimotivasi orang lain baru berbuat. Tapi saya rasa mungkin juga kita bisa pernah seperti itu, ya, tanpa disuruh kita sebenarnya tidak berbuat. Anak-anak juga banyak seperti itu, ya. Artinya kadang-kadang motivasi di sini ini tidak sesuai. Di sini ada teori motivasinya, arti untuk menghindari hukuman. Ya, karena takut hukuman, makanya dia itu terpaksa melakukan sesuatu. Nah, misalkan anak ini kita coba hanya membuat suatu kesepakatan, kita coba di situ, ya jaga kebersihan, silakan buang sampahnya pada tempatnya. Tetapi banyak anak yang tidak mau mengerjakan. Mengapa? Ini adalah merupakan motivasi diri anak-anak yang merupakan motivasi bukan yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi apa yang nilainya ini untuk menghindari hukuman saja dia takut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Kadang-kadang anak-anak baru berbuat dijanjikan dulu ini permen. Ya kadang-kadang itu anak. Ini kalau tidak diberikan sesuatu imbalan, ya saya berikan nanti kamu hadiah, atau saya berikan nanti kamu uang, saya berikan nanti kamu jajan, silahkan kerjakan ya. Baru anak-anak itu melakukan suatu kegiatan. Nah ini namanya adalah motivasi intrinsik. Ini nanti yang harus kita hindari, yang kita cegah dan kita harus bina anak-anak kita agar tidak memiliki motivasi intrinsik ini. Nah, makanya bagaimana caranya kita harus berikan penguatan bahwa anak itu harus memang mau tanpa dijanjikan sesuatu oleh bapak dan ibu. Orang tua juga ini berlaku di rumah dan di mana saja anak-anak itu bergaul di dalam lingkungan. Kemudian masalah motivasi intrinsik. Nah, ini dia. Ada tiga nanti masalah, tiga untuk menghargai diri sendiri. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan dan yang ketiga keyakinan keras. Ini dia adalah motivasi di sini yang memang benar-benar anak-anak itu melakukan sesuatu tanpa ada suruhan, tanpa ada diberikan suatu penguatan. Tetapi dia sadar bahwa mengerjakan misalkan tugas itu artinya kebanggaannya sendiri dan menghargai dirinya dan menghindari suatu hukuman. Artinya anak-anak itu adalah yang merupakan anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik yang memang timbul dari diri sendiri bukan karena dipengaruhi oleh siapa saja. Kemudian keyakinan kelas ini dia sudah memahami nilai-nilai juga keyakinan kelas ini adalah yang memang dibuat secara kesepakatan, bukan paksaan. Karena bukan guru saja yang membuat ini harus dikatakan ini dilakukan misalkan saat melakukan diskusi, memberikan pertanyaan, wajib harus mengangkat tangan, memberikan izin. Tidak. Tapi ditanya anak-anak seperti yang kami lakukan tadi, bahwa bagaimana setuju kalau ada yang bertanya harus angkat tangan, minta izin, setuju. Sehingga aksi-aksi nyata itu kita sudah rekam dan memang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru seterusnya nanti dalam pembentukan kesepakatan kelas. Kita masuk pada model berpikir menang-menang. Ini ada kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset dan kekuatan ini. Ada 5 posisi kontrol ini guru. Ya, di sini nanti ada 5 posisi kontrol guru. Bisa terbaca bukan? Nah, di sini yang pertama kita kupasin. Ada guru, ada Bapak Ibu guru sebagai penghukum. Ya. Ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Dan ada guru juga menganggap siswa itu sebagai teman. Dan ada guru yang sebagai pemantau dan ada guru yang sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu kita harus pilih yang mana yang sesuai dengan pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini. Yang memang menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus berpihak kepada murid. Kita tidak boleh seperti model zaman dulu mengajar siswa itu misalkan tidak mengerjakan tugas, ini akan terjadi sebelumnya itu, kita harus berikan hukuman. Nah ini sudah dihindari maunya nomor 1 ini. Ya.
Ya, pemberian hukuman itu misalkan dia tidak mengerjakan tugas, karena kan kita kasih tulis di depan ini tidak boleh Bapak Ibu. Pada kurikulum yang zaman modern ini, untuk kurikulum merdeka ini, itu dilarang untuk memberikan hukuman-hukuman kepada siswa itu. Memang ada yang mempertanyakan banyak di media sosial bahwa kalau seperti itu anak-anak yang membaca tidak tahu membaca, ya udah kelas saja. Nah itu jangan kita persoalkan seperti itu Bapak Ibu. Yang sekarang makanya dituntut pada kurikulum merdeka itu agar orang tua itu berpartisipasi, memberikan juga pembelajaran, latihan dan didikan kepada anak-anak untuk memperhatikan sejauh mana belajarnya di sekolah itu ada tugas, harus memang punya partisipasi dalam mendampingi anak belajar. Nah ini, kalau penghukum ini saya rasa ya secara pribadi sebelum-sebelumnya saya banyak menghukum siswa. Bukan hanya menghukum secara memberikan konsekuensi berdiri di depan kalau ada suatu pelanggaran, tetapi sampai kita bisa menghukum ya ringan tangan, memberikan pukulan. Nah sekarang ini sudah dilarang seluruh Bapak Ibu. Ya. Nah yang kedua adalah nanti boleh dipertanyakan kalau ada yang terlepas, pembuat rasa bersalah. Yang kami lakukan itu adalah yang kami videokan tadi, yang kami buka videonya tadi mengenai segitiga restitusi itu, aksi nyata, itu yang membuat anak merasa bersalah. Artinya kita tanyakan dia kesempatan kelas. Seperti yang saya lontarkan pertanyaan, tahukah kamu bahwa yang kamu lakukan itu salah? Tahu Pak? Ya. Tahu bahwa mengganggu teman saat belajar itu suatu pelanggaran tata tertib sekolah atau kesempatan? Tahu Pak? Artinya anak-anak itu dibuat sadar. Nah ini lebih cenderung saya kalau menggunakan 5 posisi kontrol guru di sini adalah nomor 2 ini. Dan ini saya sudah sebelum-sebelumnya memang saya selalu seling ganti-ganti juga metode saya membimbing dan mendidik anak-anak selama kasus. Waktu saya mengajar juga di tingkat kesetiaan dan SMP, saya juga sebagai penghukum kadang-kadang saya keras. Kalau sudah bosan memperingati anak, saya jadi guru sebagai penghukum. Saya kadang-kadang, ya kemarin kita sudah pernah, kami itu sudah sebenarnya tidak didukung seperti itu. Cuman ya kita secara internal, dan ini tidak boleh, kita harus ceritakan itu sama orang tua dan tua. Kemudian sebagai teman, nah bagaimana guru sebagai teman terhadap siswa? Ini saat ada kasus, saya ceritakan satu kasus. Pernah saya jadi penghukum siswa ketika saya sadar bahwa yang saya lakukan kepada siswa itu memang benar-benar melanggar juga secara HAM perlindungan anak dan melanggar juga masalah perbuatan yang memang menyakiti anak. Baru saya menjadi sebagai guru teman. Saya bujuk anak itu kembali. Ya. Saya sebagai guru waktu itu saya harus minta maaf karena saya sudah ringan tangan dan salah, langsung menampaknya kuat-kuat. Jadi itulah sebagai teman. Sebagai teman lagi kita buat suatu pertanyaan Bapak Ibu. Ya seperti si Safa ini misalkan kita coba buat pertanyaan, ada suatu kasus dia misalkan terlambat datang, lalu kita tidak boleh marah-marah. Kenapa? Ini tambah lagi kamu Safa, sudah 3 kali 4 kali kamu terlambat, kenapa? Ini bukan sebagai teman pertanyaan itu, tapi kalau sebagai teman ya seperti ini, saya pikir hari ini, ya kan? Datang Safa, Safa, sini, kenapa kamu terlambat lagi? Ya, memang kamu tahu bahwa tanggung jawab seorang piket itu untuk membimbing kamu kan? Lalu dia jawab, benar Pak, benar Bu. Ya, itu sebagai teman. Sebagai teman lagi dalam pembelajaran, misalkan ada anak yang memang tidak bisa mengerjakan tugas, tidak boleh kita langsung marahi. Ya, kita boleh dampingi anak, kita harus dekati dan mengatakan, baik, apa yang kamu tidak tahu? Coba ceritakan ini. Dia saya bantu. Seperti itu. Misalkan Bapak Lesara ke Bapak, misalkan kelas 1 sama Pak Halau. Mana yang ini menulis kamu? Mana kamu? Tidak tahu Pak. Baiklah, coba mana ini pulpen? Kita boleh pegang tangan. Itu sudah posisi kontrol guru kita pada nomor 3 ini sebagai teman. Ya. Misalkan anak itu lagi tidak bisa berani tampil di depan membaca misalnya diskusinya.
kita berikan apa? Penguatan, banyak sini. Nanti tidak apa-apa, kalau salah tidak apa-apa. Pokoknya ya kamu dulu tampil. Kalau salah kita perbaiki. Tidak perlu takut. Ya itu namanya posisi guru sebagai teman. Ini nanti tinggal pilih-pilih Bapak Ibu mana yang lebih cenderung Bapak Ibu guru, dan yang memang namanya budaya positif nanti di sekolah ini, di sekolah positif. Bagaimana anak senang dengan guru, bukan dalam hal senang mungkin dibuat tertawa-tertawa saja ya. Ini beda. So ada juga guru itu membawa anak tertawa-tertawa, umur, tetapi senang dalam kalimat-kalimat positif yang digunakan sehingga perasaan anak itu tidak takut, tidak trauma. Ya, karena tidak semua guru juga disenangi anak. Kenapa? Karena karakter dan metode. Ya mungkin saya di sekolah ini lebih 1 tahun, ya keras. Saya mendidik anak mungkin Bapak Ibu tahu. Tetapi di samping itu anak senang. Kenapa? Karena saya banyak menggunakan kalimat-kalimat positif menyadarkan mereka. Saya pakai nomor 2 tadi mengenai pembuat rasa bersalah. Kita masuk pada nomor 4 posisi, 5 posisi kontrol guru. Sebagai pemantau. Ini bagaimana seorang guru yang dikatakan sebagai pemantau. Contoh Bapak Ibu. Ada di sana kita lihat anak waktu istirahat itu dia selalu mengganggu temannya atau namanya mencari-cari gara-gara misalnya. Untuk mau berkelas. Nah, ini sebagai pemantau. Kita sudah lihat, misalkan saya kita ini, jangan kita biarkan Bapak. Kita coba panggil dia. Nah, sini, si Anu, sini kamu. Baik, ini tadi kamu saya lihat ini cari gara-gara juga sama teman. Bagaimana kamu? Ya. Nah, ini termasuk namanya hal pemantau. Apalagi anak-anak itu misalnya sudah kita lihat merokok di luar. Ya. Jangan langsung kita tegur dia di luar, Bapak. Kita tunggu dulu. Kalau siswa kita di sini, nanti kita panggil dia. Setelah itu masuk sekolah, besoknya kita panggil. Nah, ini kemarin saya lihat kamu merokok di luar. Ya. 2 posisi kita bisa pakai di situ. Sebagai teman juga boleh. Pertanyaan dan sebagai juga pembuat rasa bersalah. Tahu kalau merokok itu merusak kesehatan. Apalagi kerugian kalau merokok. Tahu kalau apa kerugian kalau merokok. Pasti tahu anak itu. Nah, secara kesehatan ini rusak. Yang kedua, ekonomi. Bagaimana tentang keuangan dan lain-lain. Nah, itu anak-anak itu guru di situ sudah sebagai posisi kontrol dan posisi juga pembuat bersalah. Tapi kalau misalkan kita melihat anak itu merokok di luar, karena juga saya lakukan sebelum menyadari hari ini bagaimana tugas-tugas guru itu sebagai guru yang memang profesional. Ya, masuk sekolah kami ini tarik bajunya dan kami berikan hukuman. Padahal kalau saya sadar selama CGP ini perbuatan guru juga yang sangat salah ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah Anda sebagai pengelola. Ya, bagaimana menggali alasan-alasan anak itu berbuat salah. Misalkan pernah itu saya sadarkan siapa itu si Wida yang kelas 3 kemarin yang sudah kelas 4 itu sampai kita panggil orang tua. Siapa lagi kita panggil orang tua? Si Hengki itu. Nah, itu posisi manajer itu. Yang kita panggil orang tua atau sebelumnya kita panggil anak itu. Setelah itu kita kolaborasi dengan wali kelasnya. Bagaimana aksi anak? Bagaimana ini kenakalan anak selama ini? Pasti diceritakan siapa Bapak Ibu guru, anak saya ini bandel Pak Budi. Saya mengajar saja dia kan, ini tidak mau menulis, disuruh membaca tidak mau. Nah, maka kita pantau, kita gali informasi, beberapa informasi yang memang anak itu sampai dia sadar melakukan itu beberapa faktor yang ini dimiliki anak. Yang pertama, bisa saja dari rumah, jadi banyak masalah atau faktor yang memang kurang perhatian dengan orang tua. Bisa saja faktornya anak ini stres karena tidak dikasih uang jajan di rumah. Dia ini melihat anak temannya makan jajan, dia lihat saja. Lalu kadang-kadang dia juga curi.
Bisa saja. Bisa saja masalah anak ini memang banyak yang ini merendah-rendahkan dirinya di kelas itu. Nah, misalnya dia tidak membaca, lalu di sini dia, tengok kamu itu kan bagus sekali. Anak itu marah dan lain-lain Bapak Ibu. Kadang-kadang juga anak itu faktornya dilihat Bapak Ibu guru masuk setiap hari, kurang senang dia dengan ini. Gaya kita mengajar, bahasa kita ini untuk melontarkan sesuatu kalimat yang positif. Atau selama ini Bapak Ibu guru tidak memperhatikan dia sama sekali untuk ini. Tidak belajar. Karena kita sudah bosan mengarahkan dia ambil buku, kadang-kadang kita harus lagi ini. Tapi kadang-kadang juga memang guru itu kita rasakan seperti saya juga pernah. Tetapi besoknya lagi setelah saya segar, saya latih lagi anak itu pernah di Bobo itu kelas 6 tidak bisa membaca menulis. Udah, saya belah papan tulis itu, saya kasih dia abjad, suku kata, yang lain belajar tugas, untuk tugas kelompok yang memang sesuai dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Karena kalau saya ikutkan dia belajar sesuai materi dengan teman yang banyak, pasti dia tidak bisa ini ikuti. Tentu saya kasih. Baik ya, di sini kamu tulis suku kata. Ada yang lain sedang menuliskan tugasnya, saya panggil dia depan untuk menggabungkan huruf abjad suku kata ke satu kata menjadi kalimat. Itu ragam metode guru yang harus memang dibuat akhir-akhir ini. Yang bisa kita kategorikan nanti Bapak Ibu anak-anak di sekolah di kelas itu, misalkan 10 orang, kita kategorikan ada kategori A. Kategori A ini yang memang anak-anak ini misalkan sudah mampu menulis, sudah masuk membaca. Ada anak-anak kategori B, mampu dia menulis tapi lambat, tapi mampu juga membaca lambat. Ada kategori C, misalkan ada di kelas 3 itu kan, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, maka kita kelompokkan. Ya di sini kalian ya, ini ada materi kalian nanti di sini. Nah itu tugas guru. Nah bagaimana menghadapi anak ini sebelum kita membuat beragam masalah referensi belajar ini dan mengajar kepada anak-anak, kita sudah siapkan materi. Besok untuk kategori C ini dia hanya misalkan kalau menggambar, dia hanya saja mengusapkan dalam prinsip gambar. Yang satu itu kita coba buat nama burung atau rumah, silakan gambar. Anak itu sudah mampu menganalisa dan berimajinasi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Bapak Ibu, mengenai realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Ini kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, jelas itu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Jelas itu. Kita ini sepanjang hidup pasti tidak mau mati. Nah, kalau ditanya kepada Bapak Ibu, ada yang memang mau mati, mau cepat mati. Bagaimana Pak Baru? Kalau ditanya Pak Baru, kira-kira mau cepat mati atau mau hidup? Mau hidup. Ya ini namanya kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia ini tetap mau hidup. Kecuali kalau orang sakit Pak ya, kalau sudah menjadi sakit, pasti mau cepat mati katanya, supaya dia tidak merasakan sakit. Tapi semasa sehat, pasti itu yakin saya ini selalu mau bertahan hidup. Itu yang pertama, mau bertahan hidup. Di mana saja pun dia mau pindah tempat, mutasi tempat, dia mau bertahan hidup. Yang mempertahankan hidupnya agar nanti mengalami kesehatan. Yang kedua adalah penguasaan dan kekuasaan. Ini penguasaan ini kadang-kadang manusia juga mau memiliki suatu harta, pasti mau memiliki suatu jabatan, mau memiliki suatu pekerjaan seperti kita ini. Ya. Pasti seperti pahlawan sebelumnya pasti mengidam-idamkan bagaimana supaya naik level ya, tingkatan dari GTT menjadi G3K. Ini namanya penguasaan dan kekuasaan. Setelah itu ada orang berkata mungkin kalau ini tidak cukup, ini kalau hanya saya guru. Mungkin seperti kami naikkan sedikit level. Ya karena ada suatu kesempatan, sudah jadi kepala sekolah lah sekali, cari pengalaman, biasa itu kepala, kan seperti itu.
biar agak apa sedikit ya unik-unik yang dirasakan. Ini namanya penguasaan. Mungkin ada juga Bapak Ibu ya misal seperti Pak Halawa ini kalau diajar jadi masuk tidak mau. Ini penguasaan, saya mau saja, saya kuasai jadi biasa saja, enak kan? Tidak ada dipanggil-panggil di dinas, tidak ada mondar-mandir naik kereta, kan seperti itu. Nah, ini yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita ini pasti semua mau apa namanya disayangi orang, disayangi suami kita, disayangi anak kita, pasti. Dan kita juga mau rasa diterima di suatu kelompok seperti kita ini. Ya. Tapi bagaimana juga menempatkan diri kita Bapak Ibu agar diterima di suatu kelompok atau organisasi. Karena ada juga seseorang memang dia mau masuk ke organisasi tidak diterima. Mengapa? Karena berdasarkan sifat dan perilaku karakter yang memang kita tunjukkan selama ini tidak sesuai dengan hal-hal yang memang menyenangkan orang lain. Karena orang lain tadi ini butuh kasih sayang. Ya. Dan bagaimana diterima, bagaimana juga menerima, kita adalah punya hak masing-masing dan menunjukkan hal positif yang memang menyenangkan juga orang lain ketika kita bergabung di dalam suatu kelompok. Yang keempat adalah kesenangan. Pasti manusia mengidam-idamkan kesenangan. Tidak ada manusia yang mengidam-idamkan, saya rasa itu apa namanya, ketidaksenangan. Pasti Pak ya, tidak ada manusia. Karena salah satu pernah saya berikan moto bahwa hidup ini adalah selalu mengidam-idamkan kebahagiaan. Bagaimanapun. Kecuali orang yang tidak sehat dan stres bahwa ini pasti tidak lagi bisa membedakan yang mana yang senang dan yang mana yang tidak senang. Semua sama. Ya seperti orang-orang jalanan itu yang memang tidak punya kesadaran seperti itu. Yang kelima punya kebebasan. Memang kita ini tidak mau terikat sebenarnya keinginan kita. Tidak mau. Kita harus bebas, bebas berpendapat yang memang positif. Bukan bebas dalam arti di sini kita bebas waktu. Kemudian bebas melakukan hal-hal yang baik, yang berbuat hal-hal yang baik, dan bebas juga untuk memilih keinginannya. Seperti misalkan memilih baju, pakaian, ya tidak boleh kita intervensi di orang lain kalau memang milih sendiri. Kecuali kalau memang itu adalah kesepakatan dalam organisasi dan itu pun punya kebebasan kesepakatan yang harus kita berikan Bapak Ibu. Nah tentu Bapak Ibu di sini tadi namanya menstabilkan ini ya. Segitiga restitusi yang saya lakukan itu ada di sini adalah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah menstabilkan identitas di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita menanya-nanyakan kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Misalkan kasus kemarin itu adalah kita angkat satu topik adalah merobek buku temannya mengganggu saat belajar kelas. Kenapa kamu lakukan? Begini Pak, karena tadi tidak ada guru misalnya saja. Begini Pak, karena dia dihadiah saja ditajam-tajamkan matanya sama saya, jadi makanya saya ini dekat sama dia. Lalu dia cari gara-gara saya ada bukunya. Oh tidak ada masalah lain, tidak ada. Atau ada anak yang disuruh, dipengaruhi, itu motivasi ekstrinsik tadi itu. Coba ganti dia. Nah, seperti tadi belum dia kasih makanan sama kita. Nah, ini dia menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini anak-anak ini yang kamu lakukan itu memang benar atau salah. Berarti anak-anak itu sadar dia salah. Bagaimana? Sudah melanggar keyakinan kelas? Respon? Berarti dijawab anak-anak itu dalam salah. Inilah yang harus menangani nanti anak-anak ini Bapak Ibu. Di sini kita nanti, ya. Sebagai nanti apa namanya 5 posisi ini kita harus pilih yang ini membuat rasa bersalah dan sebagai teman tahu dan manajer. Tapi saya tidak mau dukung di nomor 1 ini Bapak Ibu. Ini tidak ada lagi zamannya sekarang karena kita sudah ada undang-undang perlindungan anak. Ya. Kemarin kita sudah pernah arahkan Bapak Ibu guru di sini, udah jangan memang sampai puncak kepala kalau memang ini tidak bisa. Atau kalau ada kasus-kasus yang memang terlalu anak itu sering melanggar, kita panggil orang tua. Kita berikan surat dan kita arahkan. Ya, setelah kita kumpulkan identitas anak, kenapa kamu lakukan, maka kadang-kadang juga Bapak Ibu jangan disalahkan anak.
Maaf saja, ini terjadi kemarin seperti sama Ibu Surmawati. Saya mengajar di kelas Bapak Ibu, titip buku, duduk di kantong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba. Karena tidak ada guru, dia dorong meja sampai anak itu teraniaya. Nah, makanya kita ini kalau ada posisi saya di situ sebagai posisi manajer, makanya saya memang tahu anak di dalam kelas. Jadi kita selalu, kenapa kamu sakiti teman? Padahal kita yang ini tadi. Ya, kita yang tidak bisa mendidik diri sendiri. Coba itu Bapak. Nah, di sini kita pilih. Kita harus hindari nomor satu itu. Kalau tugas rasa bersalah ini bagus, kalimat-kalimat positif kita gunakan. Sebagai teman, anak itu kita bujuk, kita berikan penguatan. Sebagai pemantau, ketika anak salah, maka kita harus panggil dan berikan stabilan, menstabilkan identitasnya. Ditanya kenapa kamu merokok atau hal apa. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini Bapak Ibu, kadang-kadang terjadi ini begini. Kebutuhan anak, ada kekurangannya. Ya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mengapa kamu selalu membuat ribut di dalam kelas? Kita sadarkan anak. Kenapa kamu selalu tidak bawa buku saat ini sekolah? Kenapa kamu tidak mau menulis ketika dia disuruh menulis? Apa masalahnya? Kita validasi. Kira-kira sudah diberikan perhatian orang tua, sudah dibeli buku atau tidak? Seperti kemarin itu sampai berapa kali saya masuk tidak ada pena. Besok datang lagi tidak ada pena. Kalau ditanya anak udah seperti patung aja dia. Ini susah kita. Maka lama-lama ya kemarin kita ketemu orang tuanya, kita sampaikan, ini kita validasi ya, agar anak itu punya kesadaran. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan dulu sampai di situ. Sebelum kita lanjutkan, kami coba berikan suatu kesempatan memberikan pertanyaan atau respon yang merupakan suatu kegiatan kita ini, agar juga bisa dilihat bahwa yang kita sampaikan ini ada sesuatu semangat dan motivasi intrisi Bapak Ibu melakukan ini sehingga punya suatu respon yang positif. Silakan Bapak. Dalam penyampaian budaya positif ini Bapak Ibu ada yang perlu kita hindari. Ya, disampaikan itu sudah jelas dan ada juga yang dianjurkan kita lakukan agar kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan kenyamanan juga yang dirasakan oleh warga sekolah. Anak-anak di kelas, anak-anak juga di luar, mereka senang ya, sekolah di sini, mereka senang mengikuti pembelajaran kepada Bapak Ibu. Nah, di sini topik dalam eksplorasi konsep itu disiplin positif dan negatif kebajikan dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ke kelas itu yang sebelumnya, dari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas seperti tadi, dan restitusi 5 posisi kontrol guru dan restitusi segitiga. Nanti ada kasus lagi Bapak Ibu, tidak mesti kita anak itu panggil dan kita berikan hukuman, kita kasih bagi saja. Jadi kita cari bagaimana anak itu sadar menggunakan segitiga restitusi dan posisi guru apa yang kita pakai. Ya, ini nomor 2 sampai 3. Baik, dari sini. Ya, silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah mengenai dengan posisi manajer. Jadi yang kami tanya di sini, posisi manajer itu adalah menjadi sebagai moderator atau langsung bertindak untuk bagaimana siswa itu bisa berkelakuan baik. Betul. Jadi yang kami tanyakan di sini, seandainya ada siswa kita itu memang kita beberapa kali kita berikan teguran. Betul. Jadi sementara siswa itu tidak menghiraukan teguran itu, betul. Sering berulang-ulang kali kita berikan teguran, malah pun karena penyampaian kita menjadi teman, ya,
dan menjadi pembimbing, Ya. sehingga karena kebiasaan anak itu, karena tidak ada teguran yang pahit sama yang dilaksanakan dengan dia, sehingga besok-besoknya dianggap biasa-biasa Biasa saja. saja. Betul. Jadi sehingga nanti siswa itu tidak terbentuk karakternya, Betul. karena kemauannya atau karakternya dari rumah Selalu sehingga dibawa di sekolah. Betul. Jadi bagaimana seorang guru sebagai manajer Manajer. di situ untuk membimbing siswa itu? Betul. Kira-kira demikian. Baik. Ini sebelum kami simpulkan, ini ada pengalaman Bapak Ibu bisa juga memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Ini kasusnya begini, memang jelas itu. Dan ini juga pernah ditanyakan oleh ini teman-teman kami pada Zoom. Dan memang jelas itu. Kadang-kadang anak-anak itu kelakuannya di rumah karena sudah bosan orang tua atau kurang perhatian membentuk anak dari kecil. Karena ada pepatah mengatakan dari kecil terajar-ajar sampai besar terbawa-bawa. Tapi inilah solusi yang harus kita hadapi untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan Bapak. Sudah berapa kali diperingati, dibimbing, ya sebagai majelis diidentifikasi masalahnya, tetapi itu juga tidak pernah berubah ya Pak. Ya. Tidak pernah berubah anak ini. Lalu bagaimana kita seorang guru menyelesaikan masalah ini dengan posisi sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi menstabilkan identitas sudah ya kan? Sudah kita lakukan metode menstabilkan identitas. Sudah menanyakan keyakinan dan verifikasi kebutuhan, lalu tidak pernah berubah ya Pak? Ya. Betul. Karena kalau tidak dikasih keras juga anak-anak tidak berubah. Dan dilarang juga kita sebagai pemukul juga. Karena kurikulum merdeka ya harus berpihak kepada anak. Yang perlu ada juga. Ya silakan Ibu Nurul. Ya, Terima silakan siapa? kasih kesempatan diberikan kepada Berdiri siapa? sebagai jawaban dari kami. Upaya yang harus kita lakukan, yang pertama-tama kita melakukan pendekatan yang lebih kepada siswa yang berkasus yang tidak seperti yang Bapak bilang tadi, yang tidak pernah berubah atau Ya. menghiraukan tata tertib yang kita berikan kepadanya. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan orang tua. Ya. Melakukan komunikasi kepada orang tua untuk mendidik secara bersama-sama. Ya. Karena kita di sekolah adalah membentuk karakter anak-anak itu dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi itu adalah tanggung jawab kita seorang guru, harus bisa. Itu aja. Baik, terima kasih Bu. Ini kita berikan dulu aplaus dulu untuk kepada Ibu Bapak ini yang mewakili kita. Ya. Baik, artinya Bapak Halawa memang harus seperti itu. Benar kalau memang cara didikan zaman now zaman dulu itu, zaman penjajahan itu harus dikasih yang pahit dan anak juga cepat berubah kan. Nah kali ini tidak. Justru memang ini yang kadang-kadang kita tidak terima, sepertinya ada dimanjakan. Padahal dan mendidik anak itu kadang-kadang dikasih sedikit keras. Nah inilah jangan tadi saya katakan bahwa ini jangan sampai pecah kepala kita. Ya. Ini solusi yang terakhir itu pernah kita lakukan di sini juga, bahwa setelah kita komunikasi secara pribadi guru dengan anak, katanya beberapa alasan-alasan melakukan kesalahan, misalnya kita cari satu kasus anak ini misalkan sering bandel ya, kita anggap seperti itu, sering bandel melakukan suatu pembulian kepada teman, selalu mengganggu, memukul dan ini memaki, lalu tidak pernah ini, yakin saya paham kalau kita ikuti prosedur bagaimanapun anak itu nanti tidak berubah. Kita ambil titik terakhir misalnya. Nah, kita coba identifikasi masalahnya yang mesti identifikasi. Yang pertama, kita sudah didik, sudah kita bimbing secara berdua, guru dan siswa. Kita tingkatkan Pak. Siapa wali kelasnya? Nah, coba kita komunikasi. Kita berkolaborasi dengan anak ini. Yang ketiga Pak, kita buat dalam suatu agenda rapat bersama Dewan Bapak Ibu Guru Pak. Seperti waktu kita sidang itu ya, kita coba. Yang keempat, ya kita coba yang keempat, ini karena 1, 2, 3 selesai.
kita panggilkan orang tua yang seperti disampaikan Ibu Guru tadi. Ya. Agar nanti tidak ada penyesalan ketika kita itu bertindak keras kepada anak ini. Misalkan anak ini wajib kita harus outkan di sekolah ini dengan catatan kita pindahkan karena tidak bisa lagi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, anak ini tidak bisa berubah. Setelah itu Pak ada komunikasi menanyakan bagaimana karakter anak di rumah dan bagaimana juga tanggung jawab orang tua selama ini di rumah kepada anak. Kira-kira hal-hal yang kita sampaikan di sekolah ini sudah dilakukan orang tua atau belum? Kalau mengaku orang tua ini kekurangan saya seperti terjadi ini ceritanya saya wali kelas waktu SMA itu sampai nangis ini orang tua. Saya panggil di sekolah sebagai wali kelas, kenapa nangis? Saya tanya kenapa nangis? Direnungkan bahwa tanggung jawabnya terhadap anak ini sangat kurang. Memperhatikan dari segi pakaian, kebutuhan. Memperhatikan dari segi disiplin anak ini istirahat malam. Bebas saja. Memperhatikan anak ini dari segi kerohanian. Tidak pernah dipaksakan harus ini pergi ke gereja, beribadah. Ya. Diperhatikan anak ini untuk kebutuhan belajar itu, belajar di sekolah ada tugas tidak itu terserah. Karena saya harus identifikasi semua apa aja yang dilakukan orang tua ini kepada anak. Kenapa anak bandel? Kemudian diingat lagi satu lagi Pak. Justru juga rohani orang tua ini kacau, rendah. Kenapa? Setiap hari Minggu katanya tidak juga masuk di gereja. Orang tua sendiri mengapa? Karena saya tanya, kalau bagus rohaninya pasti anaknya ini pasti dibentuk. Justru faktor latar belakang orang tua tidak baik, makanya anak ikut-ikutan. Nah setelah kita tahu ini, kita sadarkan dua-duanya. Agar orang tua ini juga sadar bahwa kelemahan yang menjadi anak seperti ini. Kita pertemukan. Biar didengar anak apa perilaku orang tuanya, kita dengarkan juga. Karena pasti jujur. Sampai nangis itu Pak. Ya. 2 kali dia sampai juga sampai nangis. Kenapa sedih? Begini karena bertanggung jawab selama ini. Ayahnya begini, tidak memenuhi. Maka bagaimana iman kalian di keluarga? Pak, tidak perdulikan di gereja. Dan ini satu catatan Pak. Saya rasa ya ada juga yang memang seharusnya terjadi bagus rohaninya, ya memang sudah saatnya itu kalau memang terjadi. Tapi kalau bagus rohani, ibadah anak orang tua itu di rumah, pasti anak terbentuk. Karena anak-anak harus diajar dari kecil. Karena pepatah mengatakan seperti itu. Ini bagaimana Pak? Dan ketika itu lagi tidak bisa Pak, kita eksekusi Pak, menurut saya. Tapi jangan kita pecat anak, tapi kita minta untuk dipindahkan ke sekolah lain. Itu tindakan yang pernah kami lakukan juga selama saya juga jadi guru di IKSDA SMA. Dan di sini juga saya lakukan. Si Binda itu ketika tidak mau berubah kemarin itu sudah tidak mengulang lagi bagaimana perlihat juga Bapak Ibu agar dia tidak mengulang lagi memaki-maki itu cara gara-gara dia pemberani anak itu. Ya. Ada istilahnya apa namanya kemarin itu yang memang nakal sekali ada istilahnya itu hiper anak ini. Nah bagaimana Pak? Bisa diterima Pak? Jadi kalau ada terjadi kita komunikasi Pak dan kita ambil tindakan sendiri. Ya, kita mulai dari berdua dulu anak ke wali kelas sebagai guru, kita libatkan orang tua, lalu kita ambil suatu kesimpulan kalau memang tidak bisa lagi diatur anak ini di sekolah kita. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada sih. Ya silakan Ibu. Ini tadi ada guru bagian ketiga yaitu guru sebagai teman. Betul. Nah di sini kita tahu bahwa setiap siswa kita itu berbeda-beda karakternya, berbeda-beda wataknya dan pembawaan mereka setiap hari. Betul. Jadi sebagai guru kita kadang harus menjiwai mereka. Ya. Bagaimana menghadapi yang satu, bagaimana juga menghadapi yang lain. Nah di sini sudah pernah saya lakukan itu sesuai dengan tadi sebagai teman. Ya. Kita adakan pendekatan kepada siswa ini mungkin yang siswa yang berlebihan ini apa tingkahnya. Terlalu banyak tingkah barangkali. Jadi dari awal itu pada di kelas 3 kemarin termasuk yang kita sebut-sebutkan tadi. Saya sudah beberapa kali adakan pendekatan sebenarnya. Pada awal saya belum tahu sifat mereka, saya dengan sedikit kekerasan. Betul. Pendekatannya. Tapi itu begitu juga tidak ada perubahan. Ya. Kemudian saya coba dengan
lembutnya bagaimana cara biar anak ini nggak melawan dan dia tetap mengikut dia sama saya kerjakan PR, belajar dengan baik contohnya. Nah itu tadi saya bertindak sebagai teman. Saya dekati siswa itu dengan cara bagaimana saya dekati datang sama dia. Betul. Nah, bagaimana? Kenapa kamu tidak belajar? Karena di rumah marah-marah saja saya. Saya tidak mau belajar. Betul. Kemudian, tapi kenapa kamu sering kali melawan terus kamu? Kalau ibu suruh kamu tidak mau dan selalu berkelahi sama teman. Hanya kita belakangi sebentar. Jangan lagi ribut. Ya aku bilang iya. Hanya kita belakangi sebentar dan digabungnya teman. Nah jadi dengan berbagai saya dekati. Tapi memang mau pada saat itu mau. Tapi nanti lama-lama jadinya emosi kita melihat tingkah mereka. Kenapa? Karena kita udah baik, jadi kita nggak dihargai jadinya. Karena kita terlalu dekat sama mereka contohnya. Jadi nggak dihargai, kita dianggap kawan jadinya asli. Bagaimana dia sama kawan begitu sama kita. Nah ini jadi jadi capek juga mereka. Jadi serba salah kita jadinya, serba salah. Nah bagaimana dengan siswa seperti itu? Cara mengatasi kita jadikan kita teman, malah kita jadi jadi nggak dihargai kita jadi. Nah itu pertanyaan saya. Betul, baik. Memang unik, beragam. Di sini dianjurkan guru itu ada nanti pada modul 4.1 nanti akan kita bahas lagi bulan depan itu mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi di sini saya coba ada di aksi nyata saya menghadapi kasus anak. Kalau ada seperti ini, jangan tergesa-gesa ke kanan. Misalkan dia ribut lagi, jangan biar kita berani sudah ribut. Baik, kita panggil baik, simpan. Tenang ya, sini saja kamu. Ya, sambil bapak ibu bapak menjelaskan dengan dulu ya sebentar saja. Kita tenangkan dulu situasi. Kalau besok juga dilakukan, kita tenangkan saja. Tapi bentuk yang kita berikan itu bukan hukuman, karena kalimat positif yang kita ini pakai. Seperti yang kemarin saya mengajari kelas 4 waktu PPPIPA baru, ya di sini saja ya. Kamu di sini saja dulu, sambil dengar. Tapi kalau kita berhukuman marah-marah kita menggunakan kamu ini mengulang lagi tadi baru saja kita. Jangan. Artinya membentak itu kadang-kadang anak semakin nakal. Mendengar kalimat itu semakin naik dia karena anak sudah jadi hibur. Didengar kata-kata hibur juga lebih enak dia. Nah, tapi kita cari pelan-pelan, kita sadarkan anak. Sebenarnya termasuk yang saya lakukan itu berapa hari, berapa jam. Kan lama-lama dia sadar kan. Dan ada kamu itu istirahat, ada di kelas. Ya, beberapa jam aja di sini ya. Sekarang saya panggil dia, ambil hukum yang duduk sampai sini. Tapi anak ini tidak serta-merta harus cepat memang menyadari itu. Ya, kalau boleh kita dari 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, saya 1 tahun jadi. Ya, kalau boleh mengulang-ulang nanti siapa wali kelas Pak Gulem, anak itu coba diarahkan. Kumpul anak saya di sini nanti saya arahkan lagi anaknya. Kasihan kita. Ya. Memang ini adalah faktornya dari keluarga tadi, termasuk yang saya katakan tadi itu karena kata-kata positif di keluarga tidak ada lagi, sehingga tidak perlu dia lagi kata-kata. Tapi kita coba disulap jiwa anak ini pikirannya agar juga nanti karena lama-lama nanti dia tambah umur, sering-sering juga dilakukan kalimat positif, anaknya mulai sadar. Ada juga ditemukan jahatnya itu luar biasa. Pada suruh, luar biasa. Kalau dilihat anak-anak di situ diambil itu kawan itu. Begini, dilihat binatang orang, hewan orang diambil udah besar, tidak ada lagi orang baik sekali. Itulah hasil. Hanya saja dia merantau, ini perantauan ini ya keras. Dan mulai sadari kehidupannya, kalau terus ada perkembangan juga tambah umur, mulai dewasa, anak itu yakin itu nanti. Si Minda itu, kalau kita 2 tahun lagi mendidik dari sini, kita kompak dengan metode-metode ini, anaknya itu bisa berubah nanti. Ya, mungkin tidak seperti ayahnya nanti, keluarganya dia bisa ada merantau. Karena dia agak jujur juga kalau disuruh kalau bekerja. Anak itu, coba suruh dia. Jangan, bagus. Ya, coba nanti di WC itu ada pas disuruh dia besok keluarga. Pasti dikerjakan.
Tapi ada kemauan anak ini pemikiran yang memang positif ya. Hanya cara metode dari keluarga itu yang memang tidak sesuai ketika masuk di sekolah dianggap saja sama. Makanya ketika sekolah berbeda. Baik Bapak Ibu, ini sangat diucapkan terima kasih bisa direspon. Ya rupanya memang hal ini juga akan maksudnya sudah pernah kita rasakan di sekolah kita dengan perbuatan anak seperti ini. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasakan bisa kita cukupkan Bapak Ibu. Ya, ini saya ucap terima kasih ada 3 orang Bapak Ibu direspon, artinya bisa diamati nanti bahwa kita itu memang benar-benar punya motivasi dalam hal ini merubah bagaimana peraturan sebelumnya di sekolah kita atau peraturan kelas itu kita ubah menjadi nanti kalimat positif adalah kesepakatan kelas. Termasuk nanti kalimat-kalimat positif Bapak Ibu kita akan coba nanti bagi-bagikan setelah nanti peraturan kemarin kita coba ubah. Yang saya sudah katakan kemarin bahwa di RPP itu dibuat kesepakatan kelas. Yang pertama sebelum belajar berdoa dulu boleh. Ada itu menjaga kebersihan kelas. Apalagi memberi minta izin untuk ke toilet harus angkat tangan, ya kan? Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Cukup aja itu 4 sampai 5 udah cukup Bapak Ibu. Dibuat dalam RPP itu dan kita lihatkan di dinding-dinding ini ke depan. Apalagi kalau ada nanti kelas yang dihias itu ditaruh di sudut-sudut itu nanti. Ya, kita bisa buat di kanvas kita print. Dan itu saja Bapak Ibu, dan kami akhiri kegiatan ini. Yang pertama-tama segala kekurangan kami mohon maaf, dan kemudian semoga sekolah kita ini ada perubahan ya, semakin maju, semakin meningkat ya, sesuai yang memang kita raih dalam kurang lebih setahun ini ada peningkatan. Secara disiplin anak-anak kita sudah mulai baik, dan secara juga budaya-budaya positif dengan ucapan-ucapan. Kalau boleh mengucapkan salam itu sudah merupakan budaya positif Bapak Ibu. Ya, apel pagi kebersihan lingkungan sekolah itu oleh tugas seperti itu sudah satu budaya positif. Lalu masuk di dalam kelas itu adalah urusan guru mata pelajaran membuat kesepakatan yang singkat. Ini namanya kalimat positif untuk kesepakatan kelas ini singkat-singkat, mudah diingat anak, tidak panjang-panjang. Tidak seperti yang kita buat itu, kita anggap yang dibuat kemarin itu, manakala juga masuk pendamping di sini, ditanya mana yang dibuat sebelumnya. Nah, ini perbandingan, mana yang dibuat yang terakhir setelah aksi nyata ini. Maka itu nanti kita tunjukkan agar diyakini bahwa sebagai guru CGP sudah ada di sekolah ini, berarti sudah diimbas kepada Bapak Ibu guru. Apalagi ke depan ini bertambah yang namanya guru yang profesional lagi. Ya, ini ada 3 orang bersama kami, ditambah kami sebagai CGP, sudah double-double. Dan 1 orang kabar nunggu, 2 tahun lagi sudah 3 tahun. Dan Bapak Ibu guru lain yang muda-muda silakan berjuang ya, agar profesi pimpinan itu benar-benar diyakini dan dipercaya itu baik di mata siswa juga di masyarakat dan semua. Apalagi kita ini nanti video ini diunggah di YouTube Bapak Ibu. Ya, di dunia bisa melihat, apalagi Kemendikbud dilihat untuk SD Musamil ini tugas kami tadi itu mengenai aksi nyata itu sudah kami unggah itu di YouTube. Ya, baik, itu saja dan terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Ya Om. Ya Om. Boleh salam. Baik, selamat pagi anak-anak kami. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak kami kita akan membahas mengenai budaya positif kesepakatan kelas. Ya, di mana kesepakatan ini adalah merupakan penerapan budaya positif yang setiap hari saat belajar dalam kelas kita harus mematuhinya. Mengapa kita harus mematuhinya? Agar kenyamanan, ketertiban, dan keamanan di dalam kelas
saling kita rasakan, baik guru dan siswa. Baik, anak-anak kami, sebelum kita masuk pada ruang diskusi, artinya saya tanyakan dulu kepada anak-anak kami, apakah setuju kita membuat kesempatan kelas? Setuju. Bagus. Nah, sekarang ada kertas yang sudah kami bagikan. Coba ditulis apa saja kesempatan kelas yang menurut Anda itu diusulkan. Lalu nanti kita simpulkan setelah itu. Silakan. Nah, kami baik, ada yang sudah siap? Sudah. Baik, yang sudah siap utusan kelompok 1, ya ada 2 orang, silakan lengkapkan di depan. Ya, lingkar aja, ya cepat. Boleh di bawah supaya bisa dibaca nanti. Jangan tinggi-tinggi. Oke, boleh di sebelah. Bagus. Udah. Ya, udah. Ya, lagi. Oke, mantap. Silakan duduk. Baik, karena sudah menyampaikan hasil diskusi anak-anak kami mengenai usul daripada kesempatan kelas. Sekarang kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusinya yang sudah ini. Ya, 1 orang saja. Baca apa kesepakatan kelas yang kalian diskusikan tadi. Sebelum memulai belajar, berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai belajar berdoa terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak kami, setuju? Setuju. Kita nanti adakan rekapan. Baik, kelompok 2 siapa? Saat waktu kecil saya mengangkat tangan di atas untuk minta izin kepada Bapak Ibu guru. Baik, anak-anak kami ada ini hasil diskusi dari kelompok 2, katanya saat minta izin ke toilet. Angkat tangan, setuju? Setuju. Ke belakang. Ini kelompok 3. Apa hasil diskusinya? Bacakan, ya. Saat memberikan pertanyaan, mengangkat tangan. Baik, ini ada hasil diskusi di kelompok 3, katanya saat memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru, misalkan ada soal-soal atau pertanyaan, harus angkat tangan. Setuju? Setuju. Bagus, silakan. Yang 1 orang lagi silakan. Di kelompok 1, karena ada 5 orang yang ini, silakan. Menjaga kebersihan kelas. Nah, ini apakah menjaga kebersihan kelas ini setuju anak-anak kami? Nah, silakan dulu. Baik, artinya ada 5 nomor atau 5 jenis yang sudah disepakati di sini, dan lain kali bisa kita tambahkan anak kami. Dan ada pertanyaan ini, ya. Ada pertanyaan yang perlu dijawab anak kami, ya. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas itu? Siapa yang bisa? Ya, silakan di sini. Supaya didengar anak-anak teman-temanmu. Ya, bagaimana jawabannya? Perasaan saya senang karena kesepakatan kelas dibuat bersama Siswa dan guru. baik. Ya, ini senang ya, sudah percaya. Silakan dulu, tepuk tangan dulu. Nah, baik, ini pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan yang kedua, ya. Mengapa kesepakatan kelas itu penting? Siapa yang bisa jawab? Mengapa penting kesepakatan kelas itu dibuat di kelas? Siapa yang menjawab? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nah, silakan disitu saja. Silakan berdiri. Ya. Mengapa kesepakatan kelas penting dibuat? Karena kesepakatan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib. Baik, sudah biasa. Tepuk tangan. Baik, satu lagi. Apakah kesepakatan kelas itu memang benar-benar membuat kita nyaman? Nyaman atau tidak? Nyaman.
Bagus. Artinya kita sudah sepakat membentuk kesepakatan kelas. Jadi mudah-mudahan untuk seterusnya situasi kelas kita lagi berubah, tidak seperti biasa. Nah, demikian saja anak-anak kami yang kami sampaikan mengenai pembuatan kesepakatan kelas. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu ya untuk pertama. Bisa? Nah, silakan di situ saja. Silakan berdiri. Ya. Mengapa kesepakatan kelas penting dibuat? Karena kesepakatan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, satu lagi. Apakah kesepakatan kelas itu memang benar-benar membuat kita nyaman? Nyaman atau tidak? Bagus. Artinya kita sudah sepakat membentuk kesepakatan kelas. Jadi mudah-mudahan untuk seterusnya situasi kelas kita lagi berubah, tidak seperti biasa. Nah, demikian saja anak-anak kami yang kami sampaikan mengenai pembuatan kesepakatan kelas. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu ya untuk pertama.